Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani mubarakan ainama wa awsani bis shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Harusnya orang Nasrani punya hak untuk kita dakwahi. Dakwahi mereka. Kalau enggak, ya enggak usah ente membuat kesan bahwasanya mereka juga di atas kebenaran. Kalau enggak, ente enggak berani sampaikan, enggak usah ceramah macam-macam. Akibatnya membuat mereka semakin yakin dengan agama mereka, dan itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang beredar video di sosial media, Ustadz Adi Hidayat menyamakan beberapa ayat Al-Quran dengan ayat-ayat yang ada di Alkitab ataupun kitabnya umat Kristiani. Hal yang menjadi kekhawatiran besar kita adalah takutnya nanti ada orang awam yang melihat bahwa oh ternyata agama Kristen dengan agama Islam sama saja. Tuh lihat, kitabnya sama kok, sama-sama mengajarkan tentang hal ini dan hal itu. Nah, khawatirnya jadi syubhat seperti itu, teman-teman. Ya, kita tidak memungkiri bahwa Ustadz Adi Hidayat ini adalah orang yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Kecerdasannya ya, luar biasa, banyak yang memujinya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengkritiknya tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Ustadz Adi Hidayat. Jika memang ada hal yang perlu dikritik, ya harus kita kritik, teman-teman. Bagi orang yang SDM-nya tinggi, pemikirannya luas, pasti akan bisa melihat bahwa kritikan adalah bentuk kepedulian kita sesama umat Islam, teman-teman. Tapi bagi orang-orang yang mungkin SDM-nya rendah, tidak bisa berpikir panjang, akan melihat bahwa kritikan adalah bentuk kebencian. Jadi siapapun yang mengkritik itu dikira membenci. Dan yang perlu kita tahu juga, kritikan itu tidak perlu melihat siapa yang mengkritik. Kalau yang dia sampaikan adalah kebenaran, maka itu kebenaran, teman-teman. Jadi jangan lihat siapa dia, apa profesinya, lihat gagasan yang disampaikan, teman-teman. Fokuslah sama substansi apa yang dia sampaikan. Karena kesulitan kita itu mengkritik orang-orang yang dia pandang mulia di Indonesia. Pasti nanti pengikutnya mengatakan, emangnya kamu siapa mengkritik begitu? Itulah bahayanya, teman-teman. Kalau pemuka agama yang benar-benar dijunjung tinggi ngomong, apapun yang diomongin itu dianggap sebagai kebenaran. Jadi ketika ada yang mengkritiknya, auto dianggap salah gitu, tanpa melihat substansi kritikannya, tanpa melihat gagasan kritikannya. Makanya dalam hal ini, dalam pembahasan kali ini, teman-teman, saya minta kepada teman-teman semua yang nyimak video ini, fokuslah pada substansi pembahasan, fokuslah pada gagasan yang kita bahas, teman-teman. Fokus pada pemikiran-pemikiran yang kita kritisi, bukan masalah pribadi. Dan kalaupun nantinya saya menyampaikan kesalahan, ada yang salah dari apa yang saya ucapkan, teman-teman bisa mengkritik saya juga, meluruskan kesalahan saya. Alhamdulillah kalau ada yang mau mengkritik saya, meluruskan kesalahan saya. Kolom komentar terbuka. Setiap video yang saya upload tidak pernah saya tutup kolom komentarnya, teman-teman ya. Dan saya selalu membaca komentar-komentar kalian. Oke, kita simak dulu satu video berikut ini ya. Saya mau minta satu, yang Katolik mana? Katolik, boleh ke depan. Kristen, Protestan, boleh. Oh, sisi sini ya, gantian, sisi sini. Enggak boleh. Oke, di bawah ya. Atau maju boleh. Saya maju. Hindu mana? Gak ada. Buddha? Gak ada, yang lain sudah. Oke, saya cuma minta satu aja ya. Nama coba? Maria Kristina Mutibaria. Oke, Maria. Satu lagi? Desti Sukurniata Wambenoa. Desti, kemudian? Nah, jadi ini adalah mahasiswa UMRI ya, Universitas Muhammadiyah, teman-teman. Dan memang di kampus Muhammadiyah itu walaupun kampus Islami juga menerima mahasiswa non-muslim yang mau kuliah di sana. Karena kampus Muhammadiyah itu kan besar, tidak hanya jurusannya agama, tapi juga ada jurusan-jurusan umum lainnya gitu. Ananda Patistia, saya panggil Tia ya. Oke. Nanda, oke. Maria, masing-masing satu-satu sebutkan satu ayat dalam kitabnya aja. Jadi Ustadz Adi Hidayat meminta mahasiswi non-muslim ini menyebutkan satu ayat yang diketahui
dalam agamanya. Agamanya ini kan Kristen Katolik ya tadi. Satu ayat aja. Oke. Maria? Satu aja. Ya? Bebas. Oke, kita pindah dulu. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Ya. supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, Amin. baik. Terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani mubarakan ainama wa awsani bis-shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Oke. Nih, ya di sinilah bahayanya ya, takutnya jadi syubhat seolah-olah ayat-ayatnya umat Kristiani itu sama seperti ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Tujuannya sama, teman-teman. Padahal secara garis besarnya saja kita bisa lihat berbeda dalam akidahnya, teman-teman ya. Karena di dalam agama Islam itu kan menuhankan Allah satu-satunya, sedangkan mereka orang-orang Kristiani menganggap Tuhan itu punya anak, Tuhan anak, Tuhan Bapa. Nah, jadi nggak bisa disamakan begitu. Tapi kita simak lagi nih videonya lebih lanjut lagi. John, terakhir. Matius 7 ayat 7, begini firman Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Baik, ulangi sekali lagi pelan-pelan. Matius 7 ayat 7, Oke. mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Baik, kira-kira tahu nggak di Quran ada yang ayat mirip seperti ini? Mirip. Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza falyastajibu wal yu'minu la'allahum. Kalau kamu butuh apapun, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan dan berikan jawaban kepadamu seperti yang kau inginkan. Maka yakinlah kepadaku, aku berikan petunjuk kepadamu untuk memudahkan urusanmu. Mirip ya? Ya, gimana nih ya? Astagfirullahaladzim. Garis besar yang harus kita pahami di sini adalah akidah. Akidahnya berbeda. Umat Kristiani memintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, memintanya kepada Yesus Kristus yang mereka tuhankan. Sedangkan dalam agama Islam itu menuhankan Allah satu-satunya. Jadi nggak bisa dimirip-miripkan seperti itu seolah-olah dua-duanya benar, teman-teman. Ini yang jadi bahayanya ya. Syubhatnya itu takutnya orang-orang awam menganggap seolah-olah ini dua agama ini sama-sama benar, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Karena itu saya mau katakan kenapa saya tanya. Saya ingin tegaskan, Kenapa? dari Umri kita ingin memberikan inspirasi toleransi beragama yang tinggi, bahwa perbedaan keyakinan itu tidak menghalangi kita untuk semangat belajar, membangun hubungan baik dan bekerja sama untuk mensukseskan kampus kita demi negeri kita dan demi kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sepakat? Ya, setuju Pak. Kalau misalnya mau toleransi dengan umat agama lain, ya setuju kita ya. Tapi kalau masalah agama tidak bisa disama-samakan, tidak bisa disanding-sandingkan. Semestinya nih ya, alangkah baiknya, ini saran saja, alangkah baiknya kalau Ustadz Adi Hidayat tidak menanyakan persoalan agama kepada mereka-mereka yang non-muslim ini, mahasiswi yang naik ke atas panggung bersama Ustadz Adi Hidayat. Kenapa nggak ditanyakan seputar jurusannya aja? Karena nggak mungkin juga mereka non-muslim kuliah di Universitas Muhammadiyah mengambil jurusan agama.
agama. Pasti yang diambil jurusan-jurusan umum seperti ekonomi, komputer, matematika. Kenapa nggak tanya itu aja? Daripada tanya ayat-ayatnya yang ada di kitab mereka lalu seolah-olah dimirip-miripkan, dicocok-logikan, disama-samakan, pada akhirnya menimbulkan syubhat. Bisa saja orang-orang awam menganggap bahwa oh semua agama sama, semuanya juga benar, mau beragama apa saja silahkan saja karena semua agama sama. Itu yang kita khawatirkan. Karena di Indonesia memang ada orang yang gencar menyuarakan bahwa semua agama benar, semua agama sama, teman-teman. Sama, Kristen, Quran sama, anunya sama, kitab sucinya tuh loh nilainya sama, manusianya kok yang nggak sama kadang-kadang. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Pemikiran-pemikiran seperti itu memang ada di Indonesia, menganggap semua agama sama, nyembah apa saja sama saja seperti menyembah Allah. Nah, takutnya dengan adanya video Ustadz Adi Hidayat yang beredar, menyamakan atau memirip-miripkan atau mencocok-logikan apapun itu namanya ya, pokoknya memirip-miripkan lah kitabnya umat Islam dengan kitabnya agama lain. Takutnya ini menjadi dalil, menjadi dasar bahwa semua agama sama, semua agama benar, karena sosok Ustadz Adi Hidayat ini adalah Ustadz besar di Indonesia yang dipegang perkataannya sebagai suatu kebenaran. Harusnya orang Nasrani punya hak untuk kita dakwai. Dakwai mereka. Kalau enggak, ya enggak usah ente membuat kesan bahwasanya mereka juga di atas kebenaran. Oleh kenapa para ulama mengharamkan mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani? Di antara sebabnya disebut oleh para ulama mazhab. Di antara sebabnya mereka semakin yakin dengan kebenaran mereka karena Anda ikut menyelamatkan. Itu di antara mudaratnya. Harusnya Anda menjelaskan, ente agama salah, benar. Di antara kita banyak kesamaan, tapi ada perbedaan. Perbedaan tersebut perbedaan yang sangat prinsip, sangat mendasar, yaitu kita bertauhid, Anda berbuat syirik. Kalau enggak ente enggak berani sampaikan, enggak usah ceramah macam-macam. Akibatnya membuat mereka semakin yakin dengan agama mereka, dan itu salah. Walaupun di kitab agama lain berbicara tentang ketuhanan, taat kepada Tuhan, lalu di agama kita juga berbicara tentang ketuhanan, taat kepada hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti sama. Memang narasinya sama-sama taat kepada Tuhan, tapi dalam agama Islam yang perlu dilihat yang paling utama adalah akidah. Akidah ini yang terpenting, teman-teman. Jadi walaupun narasinya sama-sama taat kepada Tuhan, kedua kitab ini, kitab Islam dengan kitab, misalnya kitab agama lain, tapi kan yang dimaksud beda. Kalau kita yang dimaksud taat kepada hanya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka yang dimaksud taat kepada Tuhan mereka sendiri, yaitu Yesus Kristus kalau agama Kristen. Jadi dua hal ini berbeda, akidahnya nggak sama. Jadi jangan disama-samakan, jangan dimirip-miripkan, jadi seolah-olah semua kitab suci itu sama, semua kitab agama itu sama. Dibilang mirip gitu ya, sama-sama berbuat kebaikan, perintahnya ya nggak sama lah ya, karena yang perlu kita lihat akidah. Sekali lagi saya katakan, kita berbuat baik, menaati apa yang ada dalam Al-Quran, itu karena berharap ridhonya Allah. Sedangkan mereka berbuat baik, menaati kitab-kitab mereka, itu berharap ridhonya Tuhan mereka sendiri. Dan kita sebagai umat Islam tidak boleh membenarkan penyembahan kepada selain agama Islam. Kalau kita tidak bisa mendakwai non-muslim, setidaknya jangan membuat kesan seolah-olah mereka di atas kebenaran juga, sehingga menjadi syubhat kemana-mana. Semoga ini video bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.